wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi atau siang? Pagi aja ya, biar semangatnya tuh pagi ibu dan bapak ya. Tapi kok kayak emoji-emojinya kusam? Kurang sehat bu? Sehat, kok sehat senyum lah, semangat lah. Kan pertemuan kali ini berbeda, harus lebih semangat lagi. Gimana? Sebelum kita lanjut, Anggi mau ngasih permainan dulu, mau nggak? Mau ya? Ikuti Anggi ya bu ya. Oke, kayak gini ya. Tepuk semangat, semangat. Iya, udah pada semangat kan? Udah senyum kan? Udah bahagia? Iya, jangan lupa bahagia ya bu hari ini. Oke, baiklah. Sehat semua kan bu? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, Anggi, sebelum memulai materi ini, kita berdoa dulu seperti biasa. Semoga berjalan materi ini dengan baik dan ibu dapat menerima pertemuan ini dengan bahagia, damai. Oke bu? Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak telah hadir di pertemuan kelompok kali ini. Di sini Anggi akan menjelaskan betapa pentingnya Bu mengelola keuangan pada sebuah keluarga, atau mengelola keuangan dan perencanaan usaha yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Bu, kadang-kadang kita, Bu, saya ini udah cukup pas atau pas-pas cukup, gimana memulai usaha, gimana mengelola keuangan, saya pun bingung Bu, selalu kekurangan. Nah, tolong pemikiran yang seperti itu dibuang jauh-jauh. Di sini Anggi akan menjelaskan bagaimana mengelola keuangan dan perencanaan usaha yang ingin kita lakukan. Nah, di sini juga bagaimana dalam mengelola dan memulai sebuah usaha itu kita harus cermat meminjam dan menabung. Karena apa Bu? Kadang kita nih maunya banyak aja keinginan, tapi kebutuhan yang kita miliki ini terlupakan. Nah, makanya dari itu mengurangi ketergantungan terhadap utang. Jadi dimana di sini cermat meminjam dan menabung ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang. Jadi Bu, jangan sekali-sekali terus mengutang dan mengutang. Karena ada poin penting yang akan disampaikan, menabung secara rutin. Nah, dengan menabung secara rutin, kita bahkan menyadari pentingnya menabung sejak awal atau dari awal sekali ketika kita mendapatkan sebuah pendapatan nih. Jadi tolong sisihkan, karena dari sisihkan itu kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Makanya dari menabung dengan menyisihkan sedikit aja, itu kita sudah membantu kehidupan perekonomian kita ke depannya. Kenapa Bu? Karena kita nggak tahu yang ke depan itu terjadi seperti apa. Kemudian menyusun rencana menabung, yaitu bagaimana dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dari menabung itu kira-kira apa sih perencanaannya? Untuk apa sih tabungan ini? Bisa saja contohnya nih, kita lagi kan kebutuhan anak sekolah. Nah, dari tahun kemarin nih, dari awal tahun kita udah nabung. Ini untuk anak sekolah yang akan masuk. Contohnya nih, ada anak ibu yang bakalan tamat sekali 3 Bu, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Nah, itu kan membutuhkan dana yang banyak Bu, tidak sedikit. Walaupun dia semua masuk negeri, tapi peralatan yang akan dibutuhkan itu banyak kan. Nah, kemudian ibu harus menanamkan pemikiran pentingnya menabung Bu. Pentingnya menabung itu adalah menabung itu harus dimulai. Nah, tadi saya bilang menabung itu harus dimulai sedikit demi sedikit. Karena kita nggak tahu kan, dari sedikit bisa menjadi bukit, ya kan Bu? Betul ya. Kemudian adanya menabung sedikit demi sedikit menjadi bukit. Dan yang kedua adalah menabung secara awal tadi. Menabung lebih awal itu dapat membantu perekonomian kita ibu-ibu. Jangan lupa, walaupun sedikit ya Bu, tolong disisihkan. Jangan nanti Bu
Bu, saya udah cukup ini udah itu. Kayak mana mau menabung Bu, kebutuhan aja sudah sulit terpenuhi Bu, katanya. Nah, jangan ada pemikiran seperti itu, tolong hilangkan hal-hal yang seperti itu. Ayo dong Bu, memanfaatkan dari sekarang yang ada kayak gitu. Contohnya yang masih bekerja, belum tentu ke depan kita bisa bekerja kan Bu. Kemudian rencana menabung Bu. Nah, yang paling penting di sini adalah rencana menabung. Rencana menabung ini memiliki tujuan. Apa arti tujuan? Menabung untuk apa? Yang tadi saya bilang, tujuan menabung itu untuk apa Bu? Nah, itu harus Ibu pikirkan. Nah, kemudian target jumlah tabungan. Target jumlah tabungan, lama menabung, jumlah yang harus ditabung, kemudian jumlah yang harus ditabung per harinya. Nah, itu semua adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang kita sendiri tak menduga akan apa yang terjadi ke depannya. Nah, ibu-ibu sudah memegang lembar cerita yang ada di tangan Ibu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud di situ Bu? Ya, pertama itu adalah seorang ibu nih tiba-tiba mendapatkan dana PKH. Ibu dapat PKH. Nah, yang satu ingin menabung, yang kedua dia tidak ingin menabung karena katanya untuk apa menabung, sedangkan ibu yang bilang ayo kita menabung. Nabung itu mendapatkan bisa menyisihkan karena kedepannya kita tidak tahu. Nah, si ibu B bilang untuk apa menabung, penuhin aja dulu keinginan yang belum terpenuhi. Nah, itu salah Bu, pemikirannya seperti itu. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu, karena kita nggak tahu ke depannya Bu bagaimana kehidupan kita itu terjadi. Ya amit-amit aja ya Bu, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Bu ya. Jangan sampai ada yang ya amit-amit lah Bu pokoknya. Nah, kemudian ibu B nih amit-amit ya terjadi sebuah kecelakaan Bu. Nah, gimana coba? Terjadi kecelakaan. Nah, dia tidak punya pegangan. Hanya ibu A yang punya tabungan tersebut. Datanglah dia ke tempat ibu A. Ketika ibu A memohon pinjaman. Untung saja ibu A tadi baik hati. Dari tabungan tadi diberikannya lah kepada ibu B tadi. Karena dia sangat lagi membutuhkan memang dalam arti dia sedang mengalami darurat Bu, darurat terhadap diri dia sendiri karena suaminya tadi kecelakaan, mau gak mau dia harus membawa ke rumah sakit dengan menggunakan sebuah angkutan umum yang sama sekali dia pun tidak mempunyai tabungan, tidak memiliki uang yang lebih dari dana PKH tersebut. Makanya saya selalu ingatkan Bu, dana PKH itu tolong digunakan baik-baik. Dana PKH itu ada 3 komponennya Bu, yaitu untuk pendidikan, lansia, dan disabilitas. Nah, ketika ibu-ibu memiliki anak, ya tentu itu memiliki komponen pendidikan. Komponen anak pendidikan yang harus terpenuhi Bu, terpenuhi kebutuhan pendidikannya dari dana PKH. Jangan sampai nanti ketika ibu mendapatkan dana PKH, ibu lupa membayar uang sekolah, membelikan pakaian, kemudian membelikan sepatu atau kebutuhan lainnya yang akan memenuhi pendidikan dia. Ibu malah memilih untuk keinginan ibu lah, apalah itu keinginan ibu, padahal itu salah ya Bu. Saya selalu bilang, ibu-ibu dana PKH-nya jangan lupa ditabung. Selalu saya bilang itu kan Bu, jangan sampai dana PKH ini gunakan yang tidak dari orang tua. Alah Bu, apa-apa Bu, ini nanti sibuk banget nanya kapan pencairan. Ketika udah pencairan Bu nggak cukup Bu, semua itu harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri kita tidak akan pernah cukup Bu. Maka dari itulah saya bilang, ayo kita menabung, cermat mengelola keuangan, menabunglah secara rutin, karena itu dapat membantu perekonomian kita yang kita nggak tahu ke depannya terjadi ada musibah, kita nggak akan pernah tahu Bu. Maka dari itu saya minta tolong hal-hal seperti ini harus dipraktekkan di rumah. Mulailah buat tabungan satu-satu dulu Bu. Ya pokoknya tabungan itu punya target lah untuk ibu sendiri. Paham ibu-ibu? Sampai di sini paham? Ngerti ya? Baik ya. Terima kasih ya ibu-ibu. Baiklah kita
tutup saja materi kali ini atau perbincangan kita kali ini. Ke depan saya akan membawa hal-hal yang lebih seru lagi yang dapat memberikan pengetahuan kita semua. Oke Bu, terima kasih. Saya tutup ya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.